Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dengan NIM 1814070019 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Metodologi penelitian, dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD, MSI. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Pertama, berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Ciri-ciri berpikir ilmiah yaitu pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Pendapatnya sesuai kebenaran, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya, dan tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Yang kedua yaitu ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Secara umum, tujuan penelitian yaitu: pertama, memperoleh informasi. Jika informasi atau data dapat dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta, maka data tersebut sebagai data baru bagi peneliti. Kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan berarti mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Ubahan di sini maksudnya yaitu variabel. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan pemecahan masalah. Pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Kedua, menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Tiga, menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. 4. Meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. 5. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi.
3. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 2. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen. Kepada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol. 3. Penelitian PTK atau tindakan kelas. Penelitian PTK adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Penelitian korelasi. Penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. 5. Penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Penelitian R&D atau penelitian pengembangan adalah suatu pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Dan keenam yaitu mixed method. Mixed method penelitian adalah penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. 4. Komponen-komponen proposal penelitian. 1. Judul penelitian, yaitu bagian dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. 2. Latar belakang masalah, yaitu berisi tentang segala sesuatu yang mendorong peneliti tertarik dengan topik atau judul penelitian yang disusun dalam proposal penelitian. 3. Rumusan masalah, merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan melalui suatu proses penelitian. 4. Landasan teori, merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. 5. Tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan masalah yang diteliti secara spesifik untuk mencapai tujuan penelitian dengan penelitian yang dilakukan. 6. Hipotesis tindakan, suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui temuan penelitian, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. 7. Metodologi penelitian, yaitu desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden informasi, jenis informasi, unit analisis, timeline penelitian, lokasi penelitian, metode, teknik pengumpulan data, dan rencana analisis. 8. Yaitu jadwal penelitian, yaitu berisi tentang time schedule. 9. Rencana dan prosedur penelitian, yaitu berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, misalnya mengenai lokasi tempat, lama waktu penelitian, serta subjek penelitian. 10. Yaitu rencana anggaran. Rencana anggaran dan peruntukannya serta sumber anggaran bisa dicantumkan bila perlu. Dan terakhir yaitu daftar pustaka. Pada daftar pustaka dicantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan. 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi isu-isu dan masalah penting, aktual, dan krusial yang sedang dihadapi, dan yang paling banyak arti atau kegunaannya. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah, yaitu merupakan perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah. Ketiga, melakukan studi kepustakaan, merupakan kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Keempat yaitu merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis dibuat apabila penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data statistik inferensial.
Yang kelima, yaitu menentukan desain dan metode penelitian, yaitu berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian. Keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data, yaitu kegiatan pengumpulan data yang didahului oleh penentuan teknik penyusunan dan pengujian instrumen. Ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil, yaitu menjelaskan teknik-teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Dan kedelapan, yaitu menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi, yaitu temuan dilakukan melalui interpretasi. Kesimpulan merupakan penarikan generalisasi dari hasil interpretasi temuan. Selanjutnya, kesimpulan yang telah dirumuskan disusunlah implikasi dan rekomendasi atau saran. 6. Hambatan-hambatan dalam penelitian, pendidikan, dan solusinya. Pertama, sebagian besar peneliti gagal dalam menunjukkan keselarasan hasil penelitian dengan metode penelitian. Solusinya yaitu peneliti dapat belajar dari literatur jurnal ilmiah internasional dan berdiskusi dengan rekan peneliti yang telah melakukan banyak penelitian maupun penulisan jurnal. 2. Pendahuluan harus disediakan informasi yang diperlukan oleh pembaca agar mudah dalam memahami penelitian yang dilaksanakan. Dan pendahuluan harus disediakan informasi yang diperlukan oleh pembaca agar mudah dan memahami penelitian yang dilakukan dan bisa menarik perhatian pembaca. Solusinya yaitu peneliti dapat mempelajari pendahuluan karya ilmiah yang sudah ada, baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional. 3. Membuat abstrak. Cara mengatasi hal tersebut yaitu mengambil intisari dari proposal penelitian tersebut melalui latar belakang, tujuan masalah, dan metode. 4. Menentukan materi dan metodologi penelitian saat pengumpulan data. Solusinya yaitu masalah tersebut bisa diatasi dengan cara mencari referensi dan merujuk pada buku metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua, mencari referensi penelitian, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang sama dan menggunakan variabel dan landasan teori pada penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, menentukan jenis data yang akan diambil dengan cara antara lain wawancara, observasi, simulasi, dan eksperimental. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat.